Selamat malam keluarga GPIB Pasar Minggu. Keluarga dari sektor 1 sampai dengan sektor 9. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan September. Artinya telah 6 bulan lebih wabah COVID-19 masuk ke Indonesia. Sehingga memaksa kita untuk merubah cara hidup kita ke adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Bersyukur cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah, tetap setia sampai saat ini. Karena itulah kita kuat untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan adaptasi kebiasaan baru atau AKB ini. Malam ini Tuhan akan membagikan cinta kasih-Nya kepada kita melalui hamba-Nya yang akan memberitakan firman Tuhan, yaitu Pendeta Robert William Martin. Dengan tema, Mencintai dengan Tulus, mari persiapkan hati. Saya undang seluruh keluarga sektor 1 sampai dengan sektor 9 yang mengikuti ibadah malam ini untuk berdiri dan memuji Tuhan dari nyanyian PKJ nomor 289, bait pertama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam sepekan ini dan pada pekan yang baru ini. Kami datang kepadamu bersama seluruh keluarga kami yang ada untuk kembali memuji, menyembah dan menerima firman-Mu di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan melayakkan dan menguatkan kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Marilah kita bermazmur dari Mazmur 89 ayat 2 sampai dengan 5. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Sabda
pada Tuhan Allah, bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Selamat malam saudara-saudara di rumah dan juga saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dipertemukan kembali dalam ibadah keluarga meskipun dilaksanakan secara streaming seperti saat sekarang ini. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan, membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, Allah yang berkuasa atas segala waktu yang telah berlalu, masa kini, dan yang akan datang. Kepadamulah kami selalu menyerahkan kehidupan kami, dan daripadamulah kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami diberikan pengertian dan pemahaman untuk tahu mengenai firman-Mu dan menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Oh Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami sudah berdoa karena Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Kitab Kidung Agung, khususnya dari pasal 2, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Ya. Ayat 16 dan ayat yang ke-17 dari Kidung Agung pasal yang kedua. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara dan silahkan disimak Alkitabnya masing-masing di bawah sorotan tema di pintu mempelai perempuan. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Itulah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Padanya segala puja dan puji. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk kembali, saudara-saudara. Berbahagia rasanya bisa bertemu meskipun dalam suasana seperti ini. Dan semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sampai pada saat ini. Keluarga kita semuanya, bahkan saya berharap segala usaha dan upaya saudara-saudara melalui kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita sesuaikan dengan diri kita, keadaan saudara-saudara juga akan semakin baik.
Hari ini kita akan berbicara tentang cinta. Ya, tentang cinta. Cinta ini biasanya lekat pada anak-anak remaja, pada anak-anak muda. Dan cinta itu katanya juga selalu menarik pada saat pranikah. Wah, itu banyak orang yang beranggapan seperti itu, bahwa ketika orang sudah masuk menikah, maka cinta yang indah tadi, cinta yang penuh dengan kemesraan tadi, cinta yang penuh dengan rasa rindu menggebu-gebu tadi, cinta yang membuat seorang laki-laki, seorang perempuan sebelum menikah bermimpi-mimpi tentang pasangannya. Kata orang juga ketika sudah masuk dalam pernikahan, maka cinta itu berubah. Romantisme pasangan satu orang, orang-orang yang sudah masuk dalam berkeluarga itu mulai luntur, katanya begitu. Lalu rasa rindu juga mulai luntur, apalagi kalau sudah punya anak, ya, dikaruniai anak, sudah menjadi mama-mama, menjadi bapak-bapak, body sudah mulai berubah, fisik sudah mulai berubah, maka rasa rindu seperti itu katanya sudah mulai hilang. Nah, apakah benar? Apakah benar cinta itu berlaku pada saat sebelum orang menikah dan ketika orang sudah menikah, cinta itu mulai hilang? Kita akan mencoba membahasnya dalam versi Alkitab, khususnya apa yang bisa kita pelajari dari Kidung Agung yang saat ini kita baca. Pasal 2, Ibu Bapak, Saudara-saudara di rumah, pasal 2 itu menggambarkan bahwa cinta itu ternyata sebelum menikah, lalu masuk pernikahan, bahkan mungkin nanti jadi kakin-kakin, ninin-ninin, cinta itu tetap besar. Ini menurut versi yang ada di dalam Kitab Agung, khususnya pasal 2. Jadi bagi Kidung Agung, cinta itu rupanya sepanjang waktu, sepanjang masa. Bahkan berbagai rintangan, berbagai halangan yang harus dialami atau harus dihadapi oleh pasangan dalam bercinta tadi, dalam pernikahan tadi, cinta mereka tidak pernah luntur karena berbagai hal itu. Kita simak dulu ya, nanti baru kita masuk pada ayat 16 dan ayat yang ke-17. Silakan lihat dulu ayat 2 dari pasal 2. Ya, ayat 2 dari pasal 2. Bunyinya seperti ini, saudara-saudara. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Ini kalau kita lihat dari susunan kata-katanya, kalau kita lihat dari segi semiotik, maka ucapan ini harusnya diucapkan oleh seorang laki-laki, bukan diucapkan oleh seorang perempuan. Itu gaya bahasa yang bisa saya dapat dari pasal 2 ayat 2 ini. Apa yang mau digambarkan di sini? Yang mengucapkan ayat 2 dari pasal 2 ini mau mengatakan begini, bahwa dia begitu yakin, sama seperti dia percaya diri sendiri, bahwa orang yang dicintainya, orang yang mencintainya itu, meskipun dia bertumbuh di onak duri, itu digambarkan di sini bunga bakung yang tumbuh di onak duri, maka dia akan tetap menjadi bunga bakung. Meskipun dia tertutup oleh onak duri, meskipun dia dihalang-halangi oleh berbagai macam alang-alang, berbagai macam tumbuhan, bunga bakung tetaplah bunga bakung. Bahwa si laki-laki tetaplah akan mencintai dia, dan dia merasa, dia yakin
si bunga bakung perempuan itu juga mencintai dia. Apapun yang terjadi. Nah, lalu dijawab oleh perempuan di dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17 ya, yang kita baca tadi ayat 16 dan 17. Saya hanya akan ambil dari ayat yang ke-8 dari pasal 2. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Dari sisi atau dari ilmu semiotik, ini harusnya lah diucapkan oleh perempuan. Atau dalam konteks kita diucapkan oleh pengantin perempuan. Si pengantin perempuan, tadi saya gambarkan tadi sebagai bunga bakung yang meskipun dia bertumbuh di tengah-tengah onak dan duri, di tengah-tengah rerumputan, dikelilingi oleh gulma-gulma, tetapi si pengantin laki-laki, kekasihnya tetap yakin bahwa dia tetap milik dia. Itu yang mau dikatakan dalam ayat 2 tadi. Lalu ayat yang ke-8, ungkapan dari si perempuan. Dia katakan bahwa aku yang terhimpit, ya, aku yang terhimpit. Kalau kita pakai bahasa zaman sekarang, aku yang saat ini bergumul, aku yang saat ini dihimpit, aku yang saat ini banyak menghadapi godaan, aku yang saat ini banyak menghadapi penderitaan, aku yang saat ini banyak menghadapi masalah. Meskipun seolah-olah kekasihku lama akan datang, tapi dia pasti akan datang. Dan dia akan datang dengan perkasa, dia akan datang dengan kebesaran cintanya, kebesaran kasihnya, sehingga aku tidak akan pernah menyerah dengan kondisi seperti ini. Kira-kira begitu yang diucapkan atau yang diungkapkan dalam ayat 8. Ya, kata ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung itu memperlihatkan keperkasaan, memperlihatkan ketangguhan, memperlihatkan apalagi ya, tangguh, perkasa, apalagi kira-kira ya, Mbak Nina, apalagi ya kira-kira, tangguh, perkasa, ya, kuat, ya silakan cari kata yang sama dengan itu ya. Sekarang saya ajak lompat lagi ke ayat 16 dan 17. Kalau tadi dalam ayat 2, pasal 2, sorry, ini AC-nya nggak bisa dikecilin dikit ya. Kalau dalam ayat 2 pasal 2 tadi, si perempuan dalam kondisi yang seperti tadi dikatakan seperti bunga bakung di antara duri-duri, si perempuan dalam menghadapi pergumulan, menghadapi pencobaan, menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak persoalan, bahkan dia menderita di tengah-tengah duri itu, tetapi si perempuan ini sama persis si laki-laki tadi memiliki sebuah keyakinan bahwa dia ada yang memilikinya. Karena itu dia menderita seperti ini, mengalami persoalan seperti ini, mengalami masalah seperti yang saat sekarang ini, dia dimiliki oleh seseorang dan yang memiliki dia itu kelak akan datang. Itu yang dikatakan dalam ayat 8 tadi ya. Nah sekarang ayat 16 dan 17. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Saudara, cinta yang mau dinyatakan di dalam ayat 16 ini adalah sebuah
keyakinan yang lahir dari perasaan yang dimiliki oleh seseorang dan keyakinan seseorang terhadap pasangannya. Sehingga dia berani mengatakan, aku memiliki kekasihku dan kekasihku memiliki aku. Saya tidak mau membawa dulu warga jemaat, lalu saya kaitkan dengan konteks betapa besar kasih Yesus kepada kita, karena kadang-kadang kita yang nggak punya kasih sebesar itu kepada Yesus. Tapi saya mau membawa dulu, menggambarkan cinta ini dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Keluarga kita masing-masing. Dalam kehidupan pernikahan, mestinya kata-kata dalam ayat 16 ini menjadi kata-kata yang mantra yang sakti bagi seorang suami, mantra yang sakti bagi seorang istri. Sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan, sebuah penyerahan, dan juga sebuah kepemilikan. Dia dimiliki dan dia memiliki. Makanya dia katakan begini, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Jadi ibu bapak di rumah, seorang istri bisa ngomong gini kepada suaminya, hai suamiku, engkau milikku dan aku milikmu. Itu mantra yang mestinya menjadi bahagian dalam perjalanan sebuah keluarga. Nah, silahkan para suami, para istri katakan itu kepada istri dan juga kepada suami masing-masing sebagai tanda bahwa Anda itu milik istri Anda dan istri Anda itu milik Anda. Nah, itu yang mau dinyatakan dalam ayatnya yang ke-17. Ya. Ayat 16. Apakah kemudian tidak ada pergumulan? Apakah kemudian tidak ada persoalan? Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 2, 3, 4, maka di sana terlihat si pengantin perempuan itu ternyata memiliki banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah, banyak sekali godaan, dan banyak pergumulan. Saya harus pakai masker dulu ini. Sudah lama nggak pakai AC, soalnya begitu kena AC dari belakang, waduh. Coba perhatikan, dia katakan begini ya. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Kata teruna di sini mau menggambarkan orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mungkin secara fisik, mungkin juga secara penampilan, mungkin juga dari kepemilikan, para teruna-teruna ini jauh lebih hebat daripada pasangannya. Jauh, kalau soal tampan mungkin jauh lebih tampan daripada pasangannya. Soal kegagahan fisik mungkin jauh lebih gagah fisiknya daripada pasangannya. Soal kepandaian mungkin para teruna ini jauh lebih pandai daripada pasangannya. Tetapi ternyata perempuan ini sama sekali tidak tertarik. Sama sekali tidak tidak memalingkan hati, ya, memalingkan hati. Ada orang yang tidak memalingkan wajahnya, tapi memalingkan hati. Ada juga orang yang memalingkan hati meskipun memalingkan perhatian dia tidak lakukan. Itu
saya pikir itu sebuah cara yang nggak benar. Tidak memalingkan perhatian, juga tidak memalingkan hati. Itu yang mau diungkapkan oleh si pengantin laki-laki dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu. Sebuah keyakinan. Dan orang kalau yakin itu kan mesti orang percaya ya, saudara-saudara. Orang kalau yakin, orang juga pasti percaya. Tidak ada orang yang yakin lalu tidak percaya. Jadi kepercayaan pasangan karena cintanya, ya, kepercayaan pasangan karena cintanya kepada kekasihnya itu ternyata menghapus semua pikiran-pikiran dan menghapus semua pandangan-pandangan negatif dalam cintanya kepada pasangannya. Karena itu di ayat 16 dan 17 si pengantin laki-laki berani, pengantin perempuan berani mengatakan bahwa kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Cinta sebesar ini, Ibu Bapak, bukan sebuah cinta yang dibuat-buat. Bukan cinta fisik. Bukan cinta materi. Tapi ini cinta yang penuh dengan pengorbanan. Cinta yang penuh dengan penaklukan diri terhadap pasangan. Bukan cinta yang ingin menguasai pasangan. Bukan cinta yang ingin mengatur pasangan. Tapi cinta yang membuat pasangannya berbahagia. Apakah ada tokoh yang bisa kita dapatkan melakukan seperti ini? Ya, cinta Yesus kepada Anda. Yesus adalah pasangan Anda, pasangan saya, pasangan kita. Pasangan yang mau membuat orang yang dicintainya itu berbahagia. Lah, kalau gambarannya seperti itu, kok banyak kehidupan keluarga yang tidak bahagia. Kok banyak kehidupan keluarga yang si suami menguasai atau si istri menguasai. Saudara tentu pasti ingat dibawa ketiak istri, DKI. Itu kan ya? Itu adalah katanya bapak-bapak yang takut kepada istrinya. Karena itu disebut DKI, yaitu dibawa ketiak istri. Ada juga istilah yang sering muncul, anekdot-anekdot itu dibawa DPP, ya, dibawa perintah suami, DPS. Suami ke kiri, disuruh suami ke kiri, ya dia ke kiri. Disuruh suami ke kanan, dia ke kanan. Dia nggak peduli yang disuruh suami ke kiri tadi itu benar atau enggak, dia tetap akan lakukan seperti itu. Tidak bisa seperti itu, saudara-saudara. Wah, kok ini enggak mau tak cantolkan ya. Apa kuping saya ini mulai tipis? Ayat 17, sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Ini si pengantin perempuan memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan bahwa pasangannya itu akan segera datang membuktikan cintanya, membuktikan kasihnya, membuktikan kata-katanya,
membuktikan janjinya, membuktikan ucapan-ucapannya. Begitu yakin si pengantin perempuan ini sampai dia katakan sebelum angin senja berembus. Saudara tahu angin senja berembus. Sebelum datang angin pagi bisa seperti itu. Sebelum datang angin malam bisa seperti itu. Sebelum datang angin minggu depan bisa seperti itu. Artinya pergantian waktu. Kekasihnya pasti akan datang. Orang yang dia cintai dan orang yang mencintainya pasti akan datang. Kepercayaan seperti ini hanya akan lahir, hanya akan timbul, hanya akan tertanam dengan kuat di pasangan kita, di pasangan masing-masing. Jikalau kita memberikan kepercayaan yang benar kepada pasangan kita. Kepercayaan yang benar itu seperti apa? Saudara pasti pernah dengar kata-kata lain di bibir, lain di mulut. Manis di bibir, gimana itu lagu-lagu pop tahun 80-an, 90-an itu ya. Pada umumnya dikarang oleh Rinto Harahap dan Pance Pondaah. Itu lagu-lagu yang mengucapkan lain di bibir, lain di hati. Lain ucapan, lain perbuatan. Nah, orang yang bisa memberikan kepercayaan kepada pasangannya adalah orang yang selalu mengatakan sesuatu tetapi itu juga yang dia lakukan. Itu yang menjadi dasar, menjadi pokok utama sampai si pengantin perempuan dalam ayat 17 ini begitu yakin, begitu percaya bahwa kekasihnya atau pasangannya akan datang tepat pada waktunya. Tidak ada molor-molor. Tidak ada janji, tidak ada tidak ada alasan saya terlambat karena masalah tidak. Tapi itu keyakinan dia. Nah, dari tiga hal ini, satu, pasangan merasakan bahwa dia memiliki dan dia dimiliki. Bukan memiliki saja, tapi dia dimiliki dan dia memiliki. Lalu yang kedua tadi adalah, terbalik ya, yang terbalik ini harusnya kedua. Yang pertama tadi adalah bahwa meskipun pasangan itu dalam penderitaan yang digambarkan, bunga bakung yang tumbuh di onak duri, dikelilingi oleh teruna-teruna, apel yang tumbuh di hutan belantara, itu pasangan yang sedang mengalami penderitaan. Mungkin ketika itu pasangannya sedang bepergian, pasangannya sedang tugas, pasangannya sedang melakukan sesuatu di tempat lain, tetapi meskipun dia tumbuh di onak duri, bunga bakung tetaplah bunga bakung. Meskipun dia ditumbuh oleh gulma yang tinggi, bunga bakung tetaplah bunga bakung. Cinta suci tetaplah cinta suci. Meskipun dia dikelilingi oleh teruna-teruna yang mungkin lebih gagah dari suaminya, lebih gagah dari lebih tampan, mungkin lebih pintar, mungkin lebih hebat dari pasangannya, dari suaminya, tapi dia tetap akan setia terhadap pasangannya. Lalu yang ketiga tadi, perasaan memiliki dan dimiliki itu penting. Banyak keluarga di rumah ini merasa memiliki tetapi tidak merasa dimiliki. Banyak istri-istri merasa memiliki tapi tidak merasa dimiliki. Banyak suami-suami merasa memiliki tetapi
merasa tidak dimiliki. Sungguh malang orang-orang seperti ini. Karena dia merasa memiliki, tapi dia tidak dimiliki. Merasa dimiliki, tapi dia tidak memiliki. Orang-orang seperti ini sungguh merana. Kenapa? Karena dia tidak akan, bagi mereka yang merasa memiliki, dia tidak akan pernah merasa dimiliki. Sebaliknya yang merasa dimiliki, tapi dia tidak merasa memiliki, sebenarnya orang-orang yang hidup sendiri, meskipun sebagai suami istri. Sungguh merana kehidupan seperti ini. Dan itu tidak bisa terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Tidak bisa menjalani hidup yang penuh dengan kepercayaan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesejahteraan yang mau dibangun oleh Tuhan dalam kehidupan berkeluarga. Pengantin perempuan dan pengantin laki-laki yang bersahut-sahutan dalam bacaan kita pada sore hari ini, saya coba mau melihat, mau menggambarkannya dengan istilah-istilah yang sering dipakai. Yesus misalnya dalam perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Itu Matius 25. Jangan-jangan saya salah ini ya, salah mengucapkannya. Saya lihat dulu, Matius 25. Dalam perumpamaan 5 gadis bodoh atau 10 gadis bodoh itu ya. Matius 25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Itu Matius 25. Dalam perumpamaan itu, Yesus mengucapkan satu kata-kata yang amat penting untuk menunjukkan status Anda, saya, sebagai pengantin. Ketika saya tidak perlu gambarkan bagaimana 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak itu. Tapi ketika orang mulai berteriak, "Woi, pengantin sudah datang. Woi, pengantin sudah datang." Coba saya bacakan ya. Dalam Matius 25. Maka ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pengantin itu sudah datang. Siapa pengantin itu? Pengantin itu adalah Yesus Kristus. Lalu siapa pasangannya? Pasangannya itu adalah saya dan saudara-saudara semua. Coba saudara bayangkan. Kalau saudara mau merasa memiliki Yesus, atau saudara merasa dimiliki Yesus, saya ulang, kalau saudara merasa dimiliki Yesus, tapi ternyata saudara bukan milik Yesus, apa yang terjadi dengan kehidupan saudara? Saudara tidak akan pernah tahan menghadapi banyak godaan, banyak cobaan. Berbeda dengan si pengantin yang ada di dalam pasal 2 ayat 2 Kidung Agung tadi. Dia tumbuh di onak duri.
dia tumbuh di hutan, tapi dia tetap menjadi bunga bakung. Dia tumbuh, apel itu tumbuh di hutan belantara. Dia hidup di tengah teruna yang gagah perkasa. Tapi dia tetap apel, dia tetap perempuan atau pasangan atau pengantin yang setia, yang tidak mau berpaling hati. Kalau saudara merasa memiliki Yesus, merasa dimiliki Yesus, saudara harus berani, saudara harus mau, seperti cinta yang diperlihatkan oleh perempuan atau pengantin perempuan dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat tadi. Jadi pengantin, ibu bapak, tidak selalu penuh dengan kegembiraan. Ingat, kegembiraan. Tidak selalu penuh dengan kesenangan. Ada kalanya karena cinta kita harus menderita karena cinta kita. Ada kalanya karena cinta kita, karena kasih kita harus berkorban. Sama seperti bunga bakung yang tetap menjadi bunga bakung meskipun dia tumbuh di dalam onak duri, meskipun dia tertusuk dengan duri-duri, dia mau bertumbuh tapi gulma banyak di sekelilingnya. Meskipun dia mungkin kurus, meskipun mungkin bunga bakung itu menjadi bunga bakung yang kurus. Fisiknya boleh kurus, tapi cintanya tidak terukur. Bisa saja kita mengatakan, Yesus itu milikku. Yesus itu kepunyaanku. Tetapi kita tidak seperti pengantin yang ada di dalam Kidung Agung pasal 2 tadi. Kita hanya mau yang seneng-seneng, kita hanya mau yang menyenangkan dari pasangan kita. Kita hanya mau yang membahagiakan dari pasangan kita. Tapi giliran kita mau membahagiakan pasangan, kita enggak mau. Giliran kita berkorban untuk pasangan, kita enggan. Giliran kita menderita untuk kebahagiaan pasangan, kita emoh. Padahal Yesus lakukan itu untuk pasangannya, untuk saudara sekalian. Kata kunci dari Kidung Agung pasal 2 ini, saudara-saudara, 5 huruf. S, E, T, E, A. I, A. Setia. Tidak mungkin Anda mengatakan cinta kalau Anda tidak setia. Bukankah itu yang dituntut oleh Yesus dari Anda, dari saya? Dia tidak menuntut hal lain, bukan? Supaya ketika dia datang penuh dengan keperkasaan. Dia datang penuh dengan kekuasaan. Seperti yang digambarkan juga dalam Matius 25. Dia datang sebagai hakim. Dan dia datang untuk menjemput pengantinnya, menjemput pasangannya. Anda dan saya. Silahkan renungkan firman ini, saudara-saudara. Renungkan bersama keluarga apa yang saya sampaikan ini.
supaya kita tetap menjadi pengantin yang setia bagi Tuhan kita. Ingat, Kristus mencintai Anda sepenuh hatinya. Amin. Amin. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudara, mari kita merendahkan hati dalam syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang kami pakai bersama-sama dalam ibadah ini. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Bapa, kami bersyukur bahwa dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kasih-Mu, cinta-Mu tidak pernah luntur. Bahkan semakin besar, semakin kuat, semakin dalam bagi pribadi kami masing-masing, bahkan bagi keluarga kami. Karena itu ya Bapa, biarlah kami juga setia dengan cinta kami kepadamu sebagai pengantin, sebagai pengantinmu di dunia ini. Biarlah kami belajar bahwa hidup ini memang tidak mudah. Biarlah kami belajar bahwa menjadi pasangan suami istri itu tidak gampang. Banyak duri, banyak taruna-taruna di sekitar kami, banyak onak di sekitar kami yang seringkali membuat kami lupa kepada pasangan kami, kepada istri, kepada suami, terlebih kepadamu ya Tuhan. Sebab itu, biarlah kami mengaku segala dosa kami, segala
perbuatan-perbuatan kami yang membuatmu tidak dikuduskan. Kasihanilah kami ya Tuhan, supaya kami semua tetap menjadi pasangan, pengantin yang setia, rela berkorban, rela menderita, tahan menghadapi berbagai cobaan, tahan menghadapi berbagai pergumulan, karena cinta yang kami terima, dan juga karena cinta yang kami bagikan kepada pasangan kami masing-masing. Karena itu Tuhan Yesus berkati tiap keluarga di dalam jemaat ini. Dan bagi mereka yang saat ini mencari pasangan, Tuhan juga memberkati mereka, memberikan pasangan kepada mereka, supaya kelak mereka menjadi pasangan yang saling memiliki dan dimiliki. Ya Bapa di dalam surga, hamba berdoa khususnya bagi semua warga jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit. Baik mereka yang dirawat di rumah masing-masing, maupun mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit karena berbagai sebab penyakit. Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu atas mereka semuanya. Atas para dokter, para mantri, perawat, atas semua obat-obatan, atas semua sarana yang dipakai untuk memberikan perawatan dan pengobatan bagi mereka yang sakit, dirawat di rumah masing-masing maupun mereka yang berada di rumah sakit. Hamba berdoa juga untuk setiap keluarga yang saat ini sedang bergumul. Mungkin karena usahanya, bisnisnya mulai menurun. Mungkin karena pekerjaan mereka mulai berkurang. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Sama seperti Engkau selalu menolong hamba selama ini. Lakukanlah juga itu ya Tuhan Yesus. Bagi setiap keluarga, bagi setiap pekerja, bagi setiap mereka yang saat ini sedang berusaha di bidang apapun mereka berbisnis. Di catering, mereka yang memiliki kelontong, mereka yang jual beli jasa, baik mobil, kendaraan, mereka yang saat ini memiliki usaha laundry, mereka yang memiliki berbagai usaha, baik rumah kos-kosan ataupun juga jasa pengangkutan. Tuhan, tolonglah mereka, kasihanilah mereka. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, TNI, Polri, mereka yang bekerja sebagai pegawai swasta, Tuhan tolonglah juga mereka, sehingga mereka semua sungguh-sungguh digembirakan. Hamba berdoa untuk mereka yang harus mendampingi anak-anak untuk sekolah di rumah saja, baik di SMU, SMK, SMP, SD, bahkan anak-anak kami di perguruan tinggi. Tuhan, berilah hikmat-Mu bagi setiap orang tua agar dimampukan, diberikan kesabaran, membimbing anak-anak mereka, memperoleh pendidikan meskipun melalui online. Terima kasih Allah Bapa, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh penatua diaken yang ada di GPIB Pasar Minggu ini, semua pengurus unit misioner, pegawai di kantor, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan, juga pelayanan-pelayanan yang masih selalu dilakukan
dengan penuh semangat, baik ibadah keluarga, ibadah hari Minggu, ibadah taruna dan juga pelayanan anak, para pelayan, kakak layan, tolong Tuhan memberkati mereka. Lalu kami berdoa untuk TPG bersama dengan kawan-kawan kami yang mempersiapkan anak-anakmu yang tergabung dalam Infocom GPIB Pasar Minggu yang melakukan pelayanan seperti ini hampir tiap waktu. Tuhan tolong beri mereka kekuatan dan kesehatan bagi keluarga mereka masing-masing dan pribadi mereka. Juga alat-alat yang dipakai, Tuhan memberkati, dan mereka yang selalu membantu, sehingga pelayanan seperti ini boleh berlangsung dengan baik. Hamba percaya Engkau juga akan mengembalikan berlipat-lipat ganda pada mereka. Hamba menyerahkan Pendeta Irdian bersama keluarga. Tuhan berkati keluarga ini, supaya tetap kuat, sehat untuk melayani Tuhan. Demikian pula majelis jemaat yang melayani pada saat ini, Ibu Nini, Tuhan berkati dia bersama keluarganya. Pemusik, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan dan juga dalam kuliah masing-masing. Terima kasih Allah Bapa, terpujilah Engkau Allah yang begitu baik. Lalu sempurnakan dan dengarlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan selalu memberikan cinta kasih-Nya pada kita, maka sepantasnya kita juga memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening bank yang tertera di layar atau membawa langsung ke kantor GPIB Pasar Minggu setiap hari kerja. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Saudara-saudaraku, mari berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh cinta kasih, Engkau telah mengajarkan kami untuk setia dalam menolong sesama kami. Ya Tuhan, terimalah syukur kami atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena atas berkat dan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk senantiasa mensyukuri setiap pemeliharaan-Mu. Pakailah kehidupan kami untuk menjadi saksi dan pembawa kasih-Mu di setiap jiwa yang Engkau hadirkan bagi kami. Berkatilah ya Tuhan, agar persembahan ini layak dan berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita pujikan nyanyian Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saudaraku, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.